Tiga-tiganya hurufnya harus disebutin. A, kha, gha. A, kha, gha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Rohnya terbeli lagi roh. Bagaimana Bu? Di huruf ain ya masih masuk ke rongga hidung ya. Permudah saya untuk ini loh, menunjukkan gimana sih posisi lidahnya kayak gitu. Saya bisa belajar dari nol, dari sama Tiga-tiganya hurufnya harus disebutin. A, kha, gha. A, kha, gha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. rohnya terbeli lagi roh. Bagaimana Bu? Di huruf ain ya masih masuk ke rongga hidung ya. Permudah saya untuk ini loh, menunjukkan gimana sih posisi lidahnya kayak gitu. Saya bisa belajar dari nol, dari sama Tiga-tiganya hurufnya harus disebutin. A, kha, gha. A, kha, gha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. rohnya terbeli lagi roh. Bagaimana Bu? Di huruf ain ya masih masuk ke rongga hidung ya. Permudah saya untuk ini loh, menunjukkan gimana sih posisi lidahnya kayak gitu. Saya bisa belajar dari nol, dari sama Tiga-tiganya hurufnya harus disebutin. A, kha, gha. A, kha, gha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. rohnya terbeli lagi roh. Bagaimana Bu? Di huruf ain ya masih masuk ke rongga hidung ya. Permudah saya untuk ini loh, menunjukkan gimana sih posisi lidahnya kayak gitu. Saya bisa belajar dari nol, dari sama Tiga-tiganya hurufnya harus disebutin. A, kha, gha. A, kha, gha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. rohnya terbeli lagi roh. Bagaimana Bu? Di huruf ain ya masih masuk ke rongga hidung ya. Permudah saya untuk ini loh, menunjukkan gimana sih posisi lidahnya kayak gitu.
bisa saya bisa belajar dari nol, dari sama Tiga-tiganya hurufnya ada disebutin. A, ha, ha, A, ha, ha. في الحياة من الصحاب ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Rohnya tebelin lagi roh. bagaimana Bu? Di huruf ain ya masih masuk ke rongga hidung ya. Permudah saya untuk ini loh, menunjukkan gimana sih posisi lidahnya kayak gitu. فقير في الحياة من الصحاب ومن bisa saya bisa belajar dari nol, dari sama Tiga-tiganya hurufnya ada disebutin. A, ha, ha, A, ha, ha. في الحياة من الصحاب ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Rohnya tebelin lagi roh. bagaimana Bu? Di huruf ain ya masih masuk ke rongga hidung ya. Permudah saya untuk ini loh, menunjukkan gimana sih posisi lidahnya kayak gitu. فقير في الحياة من الصحاب ومن bisa saya bisa belajar dari nol, dari sama Tiga-tiganya hurufnya ada disebutin. A, ha, ha, A, ha, ha. في الحياة من الصحاب ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Rohnya tebelin lagi roh. bagaimana Bu? Di huruf ain ya masih masuk ke rongga hidung ya. Permudah saya untuk ini loh, menunjukkan gimana sih posisi lidahnya kayak gitu. فقير في الحياة من الصحاب ومن bisa saya bisa belajar dari nol, dari sama Tiga-tiganya hurufnya ada disebutin. A, ha, ha, A, ha, ha. في الحياة من الصحاب ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Rohnya tebelin lagi roh. bagaimana Bu? Di huruf ain ya masih masuk ke rongga hidung ya. Permudah saya untuk ini loh, menunjukkan gimana sih posisi lidahnya kayak gitu. Oh, mati. Bisukan ya? Ya iyalah. Gimana?
Yang tadi masuk. Tadi ayah masuk itu. Iya. Nah, Bukan, maksudnya tampilannya kayak tadi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syaitil a'malina ma yudlil fala hadiyalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah hadir, para undangan, para ustadz, ya ada syekh yang sudah hadir insyaallah. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasmani kita, Allah berikan nikmat juga rezeki pada suami yang sedang bekerja, mungkin barangkali ada saudara kita yang sedang sakit, mungkin ada orang tua kita yang sedang sakit, kita sama-sama doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sedang mencari pekerjaan, mungkin ada yang butuh belum punya anak ya, teman-teman minta nasihat daripada orang-orang berilmu. Fas'alu ala zikr. Ya, fas'alu ala zikr insyaallah. Baik teman-teman semua, insyaallah kita sudah kehadiran ad-da'i ilallah Syekh Muhammad Ali Al-Deb. Syekh Muhammad Ali Adib. Kenapa sih ngomong kayak gitu, Nggak boleh gitu. Kok ngomongnya kayak gitu? Afwan Ustadz, gak ada suara. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syarril a'malina. Ma yudhilhu fala hadiyalah wa ma yudhilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Ya, gimana kabar teman-teman semua, teman-teman warung Tasin, teman-teman di luar warung Tasin, ahlan wa sahlan marhaba. Ya, selamat datang eh, di Daurah Syekh Syekh Muhammad Ali Al-Adib. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kesempatan kedatangan tamu spesial yang ditunggu-tunggu oleh lama, penasihat daripada warung Tasin, Syekh Muhammad Ali Al-Adib. Ya, beliau nama lengkapnya adalah Syekh Muhammad Ali Al-Adib. Lahir di Egypt, Mesir, Kairo, ya teman-teman. Riwayat pendidikannya pada tahun 1995 sampai 1999 ada di Al-Fat
Al-Qas Al-Islamiyah. Lalu juga beliau setelah itu meneruskan pendidikannya di Ma'had Al-Qiraat Al-Azhar. Setelahnya beliau di tahun 2013 telah lulus Universitas Al-Azhar di Mesir, Fakultas Al-Quran, Prodi Qiraat dan Ilmu Al-Quran. Nah, lalu banyak segudang prestasi yang sudah beliau dapatkan, yang terutamanya adalah hafalan Al-Quran juz 30 mulai dari 4 sampai 9 tahun. Ya, teman-teman, kalau kita 4-9 tahun baru bisa ini ya, baru bisa ngomong. Lalu beliau mendapatkan ijazah riwayat Habs, riwayat Al-Slim pada umur 11 tahun. Memegang ijazah qiraat Al-Ashirah pada umur 14 tahun. Ba'den pernah juga menjadi imam di Inggris pada tahun 2010 sampai tahun 2012. Dan beliau ada ilallah imam dan guru Al-Quran 5 tahun di Arab pada tahun 2013 sampai 2018. Nah, prestasi beliau berikutnya juga tidak kalah banyak. Ada juara 4 perlombaan di Raja Abdul Aziz Internasional dalam bidang Al-Quran Arab Saudi tahun 2004. Dan juara 1 sedunia, juara 1 ya teman-teman, sedunia perlombaan Al-Quran di London. Ya Bu ya, London itu samping mana Bu? Samping Cedodol. Beda nih Londonnya. Lalu memegang ijazah bersanad tertinggi di dunia jarak 29 generasi hingga baginda Rasulullah ya, yang ditalkinkan oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang turun dari Baitul Maqbur ke Baitul Izzah. Nah, dan beliau memiliki pekerjaan pendiri dan pembina yayasan Ahlullah, pembimbing program 1 miliar mahir membaca suratul Fatihah. Ya, beliau masih berputar-putar memberikan sanad ya bagi pembaca suratul Al-Fatihah untuk memperbaiki bacaan suratul Fatihah. Jadi bagi teman-teman yang sekiranya kata Ustadz mungkin pembimbing sebelumnya atau Ustadz-Ustadz sebelumnya mengatakan bacaan kamu sudah bagus, bacaan kalian sepertinya sudah bisa mengambil sanad dengan Syekh, silakan nanti ada nomor yang bisa dihubungi untuk bertalaki langsung dengan Syekh Ali Aladin. Dan guru Al-Quran Tajwid dan guru tahsin qiraat insyaallah. Baik. Dan teman-teman, sebelumnya saya juga perkenalkan diri. Nama saya adalah Asqalan bin Hajar dari Warung Tahsin. Saya ada pemimpin Warung Tahsin sendiri. Nah, saya ingin menawarkan juga teman-teman untuk teman-teman bagi pemula yang ingin belajar makharijul huruf, sifatul huruf, yang mungkin kesehariannya tidak tahu harus menjalankan habis masak mau ngapain, ya tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dikerjakan, maka gabunglah ke Warung Tahsin untuk memperbaiki bacaan. Walaupun semuanya teman-teman sedang masa belajar, ada yang insecure, ada yang mungkin sudah tua, ada yang mungkin malu giginya ompong, gitu ya, ada yang mungkin malu belum sama sekali belum bisa baca Quran. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terketuk hatinya teman-teman semua agar bisa masuk ke dalam lembaga-lembaga Quran. Kita doakan dan saya doakan juga teman-teman semua menjadi muda-mudi orang tua yang peduli terhadap Al-Quran min akhir teman. Nah, dan berikutnya di Warung Tahsin ada kegiatan yang pertama ada sambung ayat dari jam 6 pagi. Ya, jadi kalau teman-teman ya datang pagi tuh ketika bangun pagi udah nggak langsung garuk-garuk, udah nggak langsung nyari nasi uduk, langsung buka Quran, langsung setoran voice Al-Quran jam 6 pagi. Nanti akan dikoreksi oleh pembimbing-pembimbing Warung Tahsin. Dan sebagian juga pembimbing daripada Warung Tahsin telah bertalaki suratul Fatihah dengan Syekh. Teman. Dan teman-teman berikutnya setelah itu di jam 8 siang ada sambung ayat. Ada sambung ayat dah sampai jam 1 siang yang dipimpin juga oleh para pembimbing-pembimbing Warung Tahsin. Setelahnya ada talaki per halaqah ya pada malam hari. Lalu setelahnya juga ada
hafalan juz 30 dan setelahnya juga ada belajar pembelajaran tajwid. Insya Allah. Ada bahasa Arab dan juga ada fikih perempuan. Ya, insya Allah teman-teman. Yang barangkali teman-teman ada yang berminat untuk masuk ke warung Tazin, memperbaiki bacaan, pengen belajar bahasa Arab dasar, ya, bilogotil adabiyah, insya Allah nanti bisa hubungi admin warung Tazin. Allah Allah. Baik, saya rasa kelamaan ya ibu-ibu. Kalau ngeliat saya takutnya lapar. Saya kembalikan kepada guru kita, Adda ilallah Syekh Al-Mukarram Syekh Muhammad Ali Adib. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah Ustaz suara saya jelas? Tamam Ustaz. Alhamdulillah. Yang pertama Ustaz, terima kasih mukaddimahnya berlebihan banget Ustaz. Saya orang di bawah biasa Ustaz. Jazakumullah khairan. Semoga betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tutup aib saya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa alihi ahlus sidqi wal wafa. ثم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حاضرين حاضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khusus bidzikr guru kita dan ustazah juga semuanya yang ada di kegiatan malam ini. Semoga insyaallah kita semuanya berkumpul dalam Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaah Al-Quran hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema malam ini tentang masalah sabar dengan cari ilmu. Ya, ini tema yang sangat penting. Tapi sebelum kita bicara tentang masalah sabar dengan masalah cari ilmu, ya, kita harus tahu keutamaan al-ilm, keutamaan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ayat yang tadi saya sampaikan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang ahli ilmu. Berarti orang-orang ahli ilmu itu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang tadi juga saya sampaikan, fadlu al-alimi 'ala al-'abidi, keutamaan seorang alim terhadap orang abid. Abid itu orang yang zuhud, orang itu yang fokus aja ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti keutamaanku terhadap ala adnakum, yang paling rendah di antara kalian. Coba bagaimana keutamaan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Itu seperti keutamaan orang alim terhadap orang abid atau zahid. Ya. Ada hadis sahih dari Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kita cari ilmu itu adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Karena Rasulullah SAW bersabda ala kulli muslim, untuk setiap orang muslim, termasuk juga muslimah. Karena kalau dibilang muslim juga termasuk wanita juga, ya. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulla syai' hatta al-hitam fil bahr. Orang-orang itu yang cari ilmu akan mendapatkan istighfar dari semua makhluk hatta al-hitam fil bahr, termasuk ikan paus di laut. Orang aja yang pergi cari ilmu, semua makhluk di dunia ini akan baca istighfar, niatnya untuk orangnya yang cari ilmu.
sampai ikan paus dalam lautan. Hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, Inna Allah wa malaikatahu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat. Wa ahlus sama'i wa ahlul ard. Wa man fis sama'i wa man fil ard. Dan barang siapa yang ada di langit, yang ada di bumi. Ahli langit dan ahli bumi. Wa hatta namlah fi juhriha. Sampai semut dalam rumahnya, yusalluna ala talibil ilmi. Mereka bersalawat kepada orang-orang yang cari ilmu. Ini hadis sahih, ini bukan hadis dhaif atau maudhu'. Coba lihat bagaimana keutamaan orang-orang yang cari ilmu. Orang itu yang setiap hari salat tepat waktu, qiyamul lail, salat duha, puasa sunnah, puasa Daud, salat nafilah, jaga semuanya tapi tidak cari ilmu. Orang itu tidak mulia seperti orang yang lakukan fardu saja tapi tambah ilmu setiap waktu cari ilmu. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang itu yang namanya orang abid, orang zahid, yang suka khalwat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, suka zikir, itu manfaatnya kembali lagi untuk diri sendiri. Tidak ada suara ya? Katanya tidak ada suara. Atau ada, Ustaz? Putus-putus ya. Tapi sekarang sudah aman. Nah, khalas. Sekarang tidak putus-putus lagi ya? Enggak, insya Allah. Ya. Kenapa keutamaan orang-orang ahli ilmu itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang ahli ibadah atau ahli zikir? Karena orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang suka khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, suka zikir, manfaatnya untuk diri sendiri saja. Tapi orang-orang yang ahli ilmu, manfaatnya untuk semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada hadis sahih juga maknanya sesuai yang tadi disampaikan, yaitu faqihun wahidun ashaddu 'ala asyaitani min alfi 'abidin atau alfi zahidin. Satu orang faqih, itu hadis sahih juga, ya, lebih bahaya untuk syaitan daripada 1000 orang abid. Berarti syaitan itu lebih sakit hati kalau lihat orang ahli fiqh, ahli ilmu, daripada lihat 1000 orang lagi duduk khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi zikir. Kenapa? Karena saya bilang orang itu yang ahli ilmu, manfaatnya akan kena banyak orang, tidak akan selesai. Akan ajarkan orang di bawahnya, orang bawahnya juga ajarkan orang lain, sampai syaitan itu pusing. Maka dari itu pasti syaitan nggak akan diam. Buat orang-orang itu yang cari ilmu kurang sabar, cepat bosan, cepat risau, sedikit-sedikit rasanya nggak bisa lanjut, putus asa. Kenapa? Karena syaitan tahu keutamaan ahli ilm sangat luar biasa. Saya kasih cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, cerita luar biasa, dan saya yakin banyak yang tahu cerita ini. Biar kita tahu bagaimana bahaya orang-orang ahli ilmu itu untuk syaitan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, kana fi man qablakum. Itu di zaman sebelum Rasulullah SAW ada seorang qatala 99 nafsan, telah membunuh 99 orang. Dan orang itu, saya langsung pakai bahasa Indonesia ya, dan orang tersebut pergi niatnya mau kembali lagi ke Allah Subhanahu wa taala, mau bertaubat, padahal sudah bunuh 99. Kita ada di zaman sekarang, kalau kita tanya orang awam, ini orangnya sudah pernah bunuh orang, adalah ini orang ahli neraka langsung ya. Tapi orang itu masih berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka disuruh pergi kepada orang zahid. Apa itu orang zahid? Orang zahid itu orang yang lepas dunia, tidak mikir dunia lagi, semua hidupnya untuk ibadah. Biar minta fatwa. Terus orang itu yang jadi bunuh 99 orang, pergi ke orang tersebut, orang zahid itu, dan dia bertanya kepadanya, saya sudah penuh 99 nafs
itu uran. Apakah saya masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang itu yang zahid, yang fokus ada ibadah, tidak tambah ilmu, bila langsung menjawab, tidak bisa. Masa kamu sudah membunuh 99 orang masih mau bertaubat? Mustahil Allah akan terima taubat kamu. Maka dia langsung bunuh orang dia yang zahid. Jadi 100. Kenapa? Sudah, kalau memang betul nggak ada harapan lagi kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa bertaubat, berarti nggak apa-apa, saya tambah satu lagi. Setelah itu beliau masih berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disuruh pergi ke daerah ada seorang ulama, bukan orang zahid. Dia pergi ke orangnya, ketemu orangnya, dan dia bilang, apakah saya masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang alim langsung menjawab, bisa. Siapa yang akan tahan atau menghalangi antum untuk kembali lagi ke Allah Subhanahu wa taala? Pintu taubat selalu terbuka untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang betul punya niat jujur untuk taubatan nasuha. Maka dia langsung bahagia. Dan orangnya yang alim itu suruh dia pergi ke daerah, ada jamaah, ada kelompok, ada kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita kalau di daerah yang banyak nakal, banyak tidak jaga salat, pasti kita akan kena pelan-pelan. Makanya dia suruh dia pergi ke daerah yang orang-orang itu hanya saja fokus ibadah. Biar dia lanjut hidupnya, sisa hidupnya dengan ibadah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu orangnya lagi di jalan, mati di tengah jalan. Datang malaikat yang mau cabut nyawanya, malaikat rahmat dan malaikat azab. Mereka apa ya? Ada yang bilang ini enggak saya yang cabut ruhnya, karena dia enggak pernah lakukan itu, malaikat azab, karena dia enggak pernah lakukan walaupun satu kebaikan. Dia membunuh 100 orang. Malaikat rahmat menjawab, tidak. Dia memang tujuannya, niatnya mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting akhirnya yang cabut nyawanya malaikat rahmah. Kenapa? Karena dia sudah punya niat taubatan nasuhan, kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari cerita ini? Orang-orang alim itu yang punya ilmu, coba lihat bagaimana jadi wasilah orang yang membunuh 100 orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah, walaupun tidak pernah melakukan satu kebaikan. Ya. Makanya kita gak akan pernah ketemu amalan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti talabul ilmi. Talabul ilmi itu amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang syaitan, saya gak ada waktu belajar Al-Quran terus, cari ilmu terus, gak ada waktu untuk zikir. Ini sudah jadi zikir. Yang penting luruskan niatnya, ikhlas niatnya lillahi azza wa jalla. Jangan sampai tidak punya sabar sedikit-sedikit. Guru misalnya tegas sedikit, langsung merajuk, gak mau lanjut lagi, keluar dari grup. Ini terjadi sama, bukan hanya saja dengan murid-murid saya. Ini juga di negara saya Mesir seperti itu. Orang itu, kalau memang betul orang itu namanya talibul ilmi, cari ilmu, mustahil akhlaknya akan seperti itu. Kalau mau termasuk golongan talibul ilmi yang dibilang dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, orang-orang yang paling takut kepada rahmat Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti harus punya akhlak talibul ilmi. Punya akhlak orang-orang yang cari ilmu, orang-orang yang mau menjadi ulama. Ya, saya kasih cerita tentang sabar orang ahli ilmu, tentang orang sabar, orang itu yang betul punya kesabaran besar dengan masalah talabul ilmi. Itu cerita dari al-imam, namanya al-imam al-A'mash. Al-imam al-A'mash itu di zaman tabi'in itu orang yang terkenal, itu ilmu hadis yang paling tinggi. Al-imam al-A'mash itu karena ilmunya luar biasa,
murid-muridnya seperti apa ya? Banyak, ramai sekali. Setiap hari mereka datang, tuk-tuk pintu beliau, murid itu bawa buku tulis, bawa pulpen untuk ambil ilmu hadis. Tapi Imam Amash sampai sudah merajuk, capek dia. Capek sampai dia sudah beli anjing. Ini ceritanya betul. Beli anjing yang seram. Niatnya apa? Kalau ramai seperti itu, beliau lepas anjingnya biar mereka takut kabur. Bukan beliau jahat, tapi sudah gak mampu lagi. Di antara murid-muridnya ada imam terkenal banget, Al-Imam Syu'bah. Syu'bah itu terkenal orang ilmunya luar biasa. Dia lari dari anjing. Coba lihat, bayangkan aja bagaimana uh, apa ya, orang itu mulia, orang terkenal, orang ulama, tapi lari dari anjing, kembali lagi mau cari tambat untuk masuk rumah Al-Imam Al-A'mash. Kenapa? Mau ambil ilmu, mau ambil walaupun satu hadis. Uh, orang tinggi, orang ulama, ambil ilmu dari orang ulama lain. Sampai apa ya, dilepas anjing biar apa, buat dia lari, tapi dia kembali lagi. Tapi sekarang itu orang itu biasa, orang itu gak pernah cari ilmu, sedikit-sedikit cepat meraju, cepat apa, gak mau belajar lagi, cepat risau, cepat putus asa. Gak bisa seperti itu. Orang-orang ahli ilmu itu harus punya sifat. Akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin. Ada 6 syarat biar kita mendapatkan ilmu. Ya, sa'unbika an ta'wiliha atau tafsiliha bibayani. Ya, zaka'un berarti orang-orang memang betul yang mau cari ilmu harus punya 6 sifat biar memang betul menjadi orang talibul ilmi. Ya, ulang lagi, akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin. Itu berkataan siapa? Bukan berkataan saya, itu berkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Gak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 sifat. Yang pertama, zakaun. Harus ada kepintaran, harus orang pintar. Ya, orang cerdas. Cerdas itu, saya jujur ya, bukan sifat yang dari lahir. Karena banyak orang itu salah faham. Gak ada menurut saya itu. Orang itu semuanya bisa jadi cerdas, bisa jadi bodoh, mohon maaf. Itu dari ibadahnya. Ya, dari hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin kita jauh dari maksiat, makin akal kita itu bersih. Apa saja ilmunya bisa masuk. Berarti jangan mikir, oh ya saya orang bodoh, saya gak punya kecerdasan. Gak ada seperti itu. Semua orang itu bisa mendapat ilmu kalau lepas dunia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari maksiat-maksiat. Berarti yang pertama, zakaun wa hirsun. Hirs itu pingin. Betul orangnya pingin dari hati, pingin dapat ilmu, pingin belajar Al-Quran. Ya, itu namanya hirs. Gak tahu bahasa Indonesia memang betul pingin atau salah. Bagaimana Ustaz? Niat, Syekh. Niat. Teman. Niat. Boleh. Niat ya. Wajtihadun. Ijtihadun itu yang ketiga itu usaha. Berusaha semampunya. Kita bilang semampunya itu berarti bukan satu hari belajar sampai capek, selanjutnya gak mampu lagi. Itu bukan namanya berusaha. Berusaha itu sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari lahir sampai masuk kubur kita tetap cari ilmu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Ithnani la yashba'an. Ada 2 macam dari manusia gak akan pernah kenyang. Yang pertama, orang yang cari ilmu. Yang kedua, orang yang cari dunia. Mau jadi golongan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama itu luar biasa. Orang yang cari ilmu gak akan pernah kenyang. Sudah dibilang orang alim, orang luar biasa, tapi masih merasa itu gak punya apapun, gak punya ilmu sama sekali. Kenapa? Karena itu gak akan pernah kenyang. Yang cari dunia juga gak akan pernah puas. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang pertama. Amin ya rabbal alamin.
Berarti wajtihadun itu yang ketiga. Zaka, kecerdasan, hirs, niat. Wajtihadun itu usaha, berusaha semampunya. Wa bulghatun, bulghatun itu kayak apa saja yang akan bantu dia mendapatkan ilmu seperti buku, pulpen, uh, apa ya, biaya itu termasuk juga bulghatun, ya. Makanya orang itu kalau mau belajar mau yang gratis aja. Bukan saya agak membela saya diri sendiri atau ustaz-ustaz, bukan. Kita semuanya seperti itu, sama guru-guru saya seperti itu. Mau yang gratis, rasanya kenapa saya harus keluarkan uang biar mendapatkan ilmu, biar bisa menghargai ilmunya. Kenapa kalau belajar bahasa Inggris atau belajar hisab atau ilmu-ilmu lain mudah banget, ringan tangannya. Tapi untuk guru-guru Al-Quran yang paling zuhud di dunia, bukan saya bukan dari golongannya ya. Ya, ini seperti ustaz insyaallah dan ustazah. Ya, orang-orang ahli zuhud di dunia, orang-orang ahli Quran itu orang-orang yang paling tidak punya apa-apa di dunia ini. Tapi itu dari syaitan. Selalu buat kita kayak mikir orang-orang ahli Quran itu orang yang paling kaya, paling banyak uang. Padahal mereka itu yang dari pengalaman saya, dari guru-guru saya, wallahi guru-guru saya rumah kontrakan, nggak punya apapun, padahal sudah ribuan murid. Bisa jadi orang yang paling kaya, tapi orang-orang itu guru Al-Quran, insya Allah yang memang betul ahli Quran, orang-orang yang paling zuhud di dunia. Berarti wabulghatun termasuk biaya. Walaupun gurunya tidak mau, ini karena orang itu orang ahli afaf, ta'affuf. Orang itu tidak cari dunia. Tetap kasih. Biar mendapatkan syarat yang keempat. Wa suhbatu ustadzin. Suhbah itu jadi teman lah. Artinya selalu bersama gurunya. Ya, selalu bersama gurunya. Gurunya pergi kemana saja, ikut. Ya, ikut beliau. Biar lihat bagaimana akhlak beliau. Karena itu kalau belajar itu dari guru bukan hanya saja ambil ilmu Quran atau ilmu hadis. Gak, belajar dari akhlaknya, dari sifatnya. Ya, harus jadi contoh untuk antum. Wa tulu zamani. Syarat yang terakhir itu tulu zaman. Waktu yang lama. Makanya itu menurut saya ini masalah sabar ini. Dari murid-murid yang saya ketemu banyak yang kapan Syekh saya bisa mendapatkan ijazah, saya sudah capek Syekh ini, kapan saya bisa ini sebabnya antum nggak bisa mendapatkan ijazah, nggak ada sabar. Kalau dari awal ada sabar, ada niat yang baik, niatnya mau belajar Al-Quran karena Al-Quran bukan karena ijazah, barusan akan mendapatkan ijazah. Semuanya sesuai niat kita. Apakah suara saya jelas, Ustaz? Jelas Ustaz, jelas. Nggak ada putus-putus. Ya. Berarti yang terakhir itu watulu zamani, syarat yang paling penting. Walaupun saya ada juga ketemu beberapa murid, nggak apa-apa Syekh, nggak apa-apa walaupun lama, yang penting saya mutqin. Ada golongan lain, Syekh, kapan saya mendapatkan ijazah Syekh? Kenapa lama Syekh? Saya ada murid yang kalau misalnya saya sakit, ada halangan, langsung merajuk, langsung mau keluar dari grup, langsung nggak mau lanjut belajar lagi. Ada guru lain, nggak ada apa, murid lain, nggak apa-apa Syekh, yang penting Syekh sehat, kita selalu tunggu. Itu namanya sabar. Ya, wa tulu zamani. Allah jadi saksi, saya bukan muliakan diri sendiri atau guru-guru lain, tapi saya kasih tarbiyah dari pengalaman saya. Karena saya juga kemarin punya guru. Banyak guru, bukan satu guru. Dan kalau kalian tahu bagaimana sifat guru saya itu dengan saya, bagaimana tegas sama saya sampai pukul saya, pasti semuanya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dari tadi cerita tentang orang-orang tabi'i, hadis-hadis, ayat-ayat. Saya sekarang cerita sedikit dari hidup saya sendiri. Yang pertama, waktu saya masih di sekolah Islami, saya kasih tahu bagaimana sabar. Sebenarnya saya dipaksa jadi orang sabar. Padahal saya orang juga waktu kecil itu gak punya sabar. Tapi dari ayah saya, biar kalian tahu bagaimana sekarang kita penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Guru saya itu karena saya suka main, pukul saya sampai operasi di atas ini, sampai apa ya bahasa Indonesia, jahit.
Sampai Berdarah, saya apa? berdarah Syekh. Ini berdarah itu kalimat yang kecil ini. Enggak, ini memang Oh, betul supaya dibawa ke rumah sakit karena apa ya darahnya sampai kemana saja itu luar biasa seram. Ya, akhirnya saya malam ayah saya mau datang mau jemput saya. Saya yakin ayah saya akan pukul guru saya. Itu yang saya mikir. Makanya saya bahagia tunggu banget mau lihat efeknya ayah saya lihat saya karena jahitan itu karena operasi. Akhirnya ayah saya senyum, senyum dan bersyukur kepada guru saya. Terima kasih. Saya mau kali depan kalau dia masih main gak belajar, silakan buka sebelahnya. Langsung saya bersumpah, langsung saya putus asa, gak akan pernah manja lagi, gak mau main lagi. Sudah berubah saya. Hanya saja karena lihat ayah saya seperti itu. Tapi kalau ayah saya langsung, oh kenapa gitu sama anak saya? Apa? Pasti saya makin manja, makin nakal, makin mau main. Setelah saya sudah besar, sudah nikah, ayah saya barusan jujur sama saya. Antum ingat gak seperti itu? Ini waktunya saya memang sedih. Hati saya nangis lihat anak saya seperti itu. Tapi saya kasih antum tarbiyah. Ini yang baik untuk antum. Ini cerita pertama. Cerita yang kedua, waktu saya ambil ijazah, mau ambil ijazah qiraat 10 dari guru saya juga namanya Syekh Abdul Basit Hashim. Ini ulama masyhur di semua dunia sampai ulama-ulama besar belajar sama beliau. Beliau ulama qiraat, hadis, fiqh semuanya. Ulama mausu'i. Mausu'i itu bahasa Arab, bahasa Indonesia itu sudah punya ilmu, punya ijazah dalam apa dengan semua ilmu. Fiqh ada, hadis ada, tafsir ada, aqidah ada. Orang itu buta, gak ada mata dari lahir. Semua hidupnya cari ilmu, Masya Allah. Beliau jauh dari rumah kita, kalau biasa 2 jam. Kalau jalannya lancar, 2 jam pakai mobil. Dan di waktu itu kita punya mobil yang kita bisa bilang apa ya. Yang penting masih bisa jalan. Mobil itu gak ada AC, bukan seperti mobil sekarang gak ada AC. Jalan di Mesir itu, kalau di Kairo itu sangat macet. Mobil-mobilnya semuanya tua. Bau debu, bau asap. Pasti sampai guru sudah pusing. Ya, karena saya juga dari kecil punya penyakit itu alergi dari bau-bau. Ya, pusing sampai nangis saya. Tapi harus kita berangkat awal. Kenapa berangkat awal? Gak apa-apa kalau kita sampai sebelum datang waktu belajar, kita tunggu di masjid. Lebih bagus daripada kita terlambat. Kita belum tahu kalau terlambat itu guru kita akan bagaimana. Tapi pernah satu kali jalannya terlalu macet, macet sampai 6 jam. Tapi kita kan sudah pergi awal. Ikhtiar. Kita sampai setelah waktu kita 10 menit. Kita bilang, Alhamdulillah masih aman. 10 menit gak apa-apa. Beliau buka pintu siapa? Kita bilang kami yang kita dari Banha Syekh. Daerah kita namanya Banha. Ya. Oh, silakan pulang. Dari kita masih belum masuk rumah. Ayo silakan langsung pulang. Kamu terlambat. Syekh, kita sudah 6 jam jalannya macet, Syekh. Silakan pulang. Langsung. Kenapa? Karena terlambat 10 menit. Gak terima alasan apapun. Sampai ayah saya sedih, kesal kok bisa gitu. Apakah ini akhlak orang ahli ilmu? Hari selanjutnya beliau duduk sama kita. Tahu gak kenapa kemarin seperti itu? Biar lebih menghargai ilmu, menghargai waktu syekh, lebih hati-hati selanjutnya, datang lebih awal. Ini cara yang ambil ilmu waktu di zaman waktu saya masih kecil itu ya. Sekarang Masya Allah, sekarang itu lewat Zoom, Google Meet, gak capek duduk di AC, semua nikmat-nikmat ada Masya Allah luar biasa. Tapi sedikit-sedikit merajuk, sedikit-sedikit risau, niatnya mau masuk, mau langsung ambil ijazah. Mikir ini mainan. Nah, kalau memang betul mau menjadi orang ahli ilmu, orang yang bilang dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadi ulama, orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala berarti harus punya sifat-sifat ahlul ilmi. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk gulungan orang-orang ahli ilmu ya yang disebut dalam Al-Quran innama yakhshallaha min ibadihi ulama.
Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang uh, keutamaan al-ilmu dan cerita-cerita tentang orang yang sabar dengan masalah cari ilmu, gak akan selesai. Banyak-banyak contoh. Ya, yang nasihat al-faqir untuk diri sendiri, untuk kalian, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur nikmatnya. Syukurnya bukan hanya pakai lidah, alhamdulillah ya Allah, saya sudah ada guru yang baik, yang gini. Bukan, tidak cukup. Tapi harus kita ada fi'il. Fi'il itu apa? Perbuatan ya. Perbuatan apa? Harus kita sabar. Nggak boleh risau. Ya. Nggak boleh pelit sama guru. Ya. Saya nggak membela diri sendiri ya. Ustaz terus kalau saya bilang gini langsung tertawa. Pasti Ustaz kena banyak masalah seperti itu. Ya. Nggak boleh itu bicara yang kurang sopan sama guru. Harus itu ada perbuatan, bukan hanya pakai lidah, tetapi sabar. Ya, dan ikut nasihat Imam Syafi'i, akhi lan tanala al-ilmah. Lan itu gak akan pernah mendapat ilmu kecuali dengan 6 sifat yang tadi saya sampaikan. Zaka'un, kecerdasan, hirsun, niat, ijtihadun, berusaha, wabulghatun yang tadi saya sampaikan apa saja yang akan bantu kita dapat ilmu. Bulgha itu yang kita bawa sama kita, untuk guru kita, untuk kita catat, semuanya termasuk. Wa suhbatu ustazin, suhbah itu selalu bersama ustaz, ikut kemana-mana, lihat akhlaknya, lihat sifatnya. Wa tulu zamani, dan zaman atau waktu yang lama. Ya, berarti waktu yang lama itu harus punya sabar. Ya, saya ambil ijazah qiraat 10, hampir 5 tahun sama guru saya. Ya, guru saya punya beberapa guru ya. Ada guru lain yang saya ambil qiraat 10, namanya Syekh Ahmad Syaraf. Beliau masih hidup. Kalau yang pertama itu sudah meninggal, almarhum Syekh Abdul Basit Hashim. Yang suruh kita pulang itu. Yang kedua itu saya belajar qiraat 10 kan waktu Ustaz itu baca biodata Al-Faqir, bilang ambil qiraat itu mulai dari 11 sampai 14. Masih kecil, masih mau main. Guru saya itu, ini juga contoh, guru saya itu ulama luar biasa, tapi gak punya rumah, gak punya apapun. Beliau punya usaha jual ikan di pasir, pasar ya, pasar maaf ya, selalu salah ya. Jual ikan, kasih bumbu, kasih tomat. Orang itu kerja keras biar cari rezeki. Kenapa? Karena banyak murid yang gak mau bayar, dan beliau gak akan tolak mereka, akan tahan ilmu karena uang. Beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya setiap hari mau belajar qiraat, pergi dari rumah ke pasar. Ya, uh, beliau pernah, saya juga kan suka main, belum siap jama' itu yang paling susah. Nanti mudah-mudahan insyaallah semua yang ada di live ini, ada di kegiatan ini, nanti mendapatkan ijazah qiraat 10. Masalah jam'ul qiraat itu butuh fokus luar biasa, butuh ya capek betul. Capek bukan capek capek itu mikir karena sangat susah. Kalau baru belajar sangat susah. Harus antum misalnya kalau ada satu ayat ada misalnya 10 wajah. Siapa yang datang pertama itu bukan pakai tertib yang kita tahu Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, enggak. Ini ada sistem lain. Sangat sulit. Nah, makanya kalau enggak siap-siap sebelum datang harus siap-siap. Siap dan akan datang duluan di buku tulis, pasti saya akan banyak terlambat, banyak stop, banyak mikir. Nah, waktunya saya ada satu hari itu saya banyak main, nggak siap-siap. Bagi beliau itu di toko itu yang jual ikan, beliau pukul saya. Saya waktunya sudah lihat, anggap diri sendiri sudah besar, nggak boleh dipukul. Apalagi di depan banyak orang ramai. Ya Allah, saya langsung pulang tanpa izin sama beliau ke ayah saya. Saya nggak mau belajar lagi. Sudah cukup. Ayah saya lanjut pukul saya yang lebih kuat. Bawa saya dari telinga sampai depan guru saya. Suruh saya cium tangannya. Lanjut. Itu cerita-cerita kenapa ayah saya gitu sama saya. Saya bukan mau bilang harus kita seperti itu sama anak-anak kita. Bukan. Karena ayah saya itu mau saya menghargai ilmu. Harus sopan sama guru saya. Karena saya masih kecil. Setelah saya dapat banyak marah dari ayah saya, dari guru saya, dan lihat memang gak ada manfaat dari manja,
barusan saya faham. Nah, ini kemarin kita cari ilmu seperti itu. Ya, tapi sekarang alhamdulillah kita banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh tolak nikmatnya, enggak boleh kita manja sedikit-sedikit. Maaf ya Syekh, saya izin, saya kurang enak badan Syekh. Saya itu kurang enak badan itu lagi main Facebook, main TikTok, lagi baring di kasur. Nah, tapi rasanya gak apa ya, gak mood untuk belajar. Itu masalahnya, terlalu manja. Ya, kita harus menghargai ilmu, ya, karena ilmu yang akan datang dengan cara susah, dengan karena kesulitan, ilmu itu gak akan cepat hilang. Tapi ilmu yang akan datang dengan kita manja, lewat YouTube, nggak capek, ilmu itu masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri. Gak ada manfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, syukurillah. Ya, ibu-ibu, ya mohon tadi tadi dicatat oleh Syekh, apa yang dipaparkan oleh Syekh, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita masuk kepada sesi tanya jawab nih, teman-teman. Ya, yang mau nanya nanti angkat tangan. Ya, jangan angkat tangan begini, ada tombolnya. Ya, Takut ada. kelihatan. Oke, baik. Syekh, untuk pertanyaan titipan nih, Syekh. Ada seorang ibu yang mengeluhkan seperti ini, Syekh. Ya, Syekh, kenapa sekarang lebih banyak perempuan yang memperbaiki bacaan daripada laki-laki? Suami saya udah capek nyari duit, udah capek nyicil rumah, udah capek nyicil mobil, masa suruh perbaikin bacaan Quran juga? Masa harus baca Al-Fatihah juga? Begitu sih. Bagaimana tuh sih pandangannya untuk suami atau ada seorang ibu yang nggak tega anaknya itu dibangunin untuk ada Syekh, ayo ngaji, nggak mau, ya sudah nggak apa-apa kalau nggak mau mah, gitu sih. Jadi Iya. selalu mengingatkan bermudah-mudahan. Baik, Pak. Kalau memang betul kasihan, namanya kasihan atau sayang sama suami atau anak, sayang betul-betul itu berarti antum mau bawa dia ke surga. Kalau mau bawa dia ke surga, kita memang nggak boleh kasihan mau mereka istirahat santai di dunia, karena dunia itu tempat untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Waktu kita semuanya harus dihabiskan untuk ibadah. Gak ada ibadah lebih mulia daripada talabul ilmu. Apakah suami tercinta gak pernah main HP, main sosial media, lihat perempuan-perempuan cantik? Ah, pasti pasti ada waktu, walaupun ya saya ini memang minimal ya, walaupun setengah jam, 1 jam setiap hari kosong. Tapi dia pilih daripada belajar Al-Quran santai, karena dia anggap ini yang akan buat dia refreshing, enak, bisa lanjut kerja, bisa lanjut cari rezeki. Tapi salah, karena Al-Quran itu barakah. Kalau orang itu sisa waktu setelah kerja, ada waktu yang cukup untuk belajar Al-Quran. Kalau sudah belajar Al-Quran, rezekinya akan barakah. Barakahnya akan ada di sehat, di istri, anak-anak. Maka apakah betul suami antum kalau hari kiamat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak benarkan Al-Fatihah? Kenapa tidak tambah ilmu? Apakah dia betul punya alasan? Nah, coba ya, mungkin ibu itu yang tanya tadi bisa jawab sendiri. Tanya suami, kalau hari kiamat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tanya, kenapa tidak benarkan Al-Fatihah yang adalah rukun dalam salatnya? Dia bisa bilang enggak, saya enggak ada waktu. Kalau betul beliau tidak ada waktu sama sekali, sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi saya yakin, enggak ada di antara semua manusia yang saya pernah kenal ya, enggak ada yang betul satu hari enggak ada waktu sama sekali. Enggak ada. Ini musibah yang paling besar, itu musibah HP. Duduk aja niatnya mau lihat sesuatu aja, 5 menit saja, jadi beberapa jam tanpa sadar. Kalau waktu untuk HP cepat lewat. Kalau untuk Al-Quran rasanya berat banget. 5 menit itu sudah rasanya kenapa gak selesai. Syaitan dan hawa nafsu. Kita harus sadar sebelum
tiba-tiba datang kematian dan gak ada kesempatan lagi untuk kembali lagi benarkan bacaan kita, ya. Kita harus sadar sebelum kita menyesal. Na'udzubillahi min dzalik. Pasti ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk cari ilmu, untuk benarkan bacaannya, ada waktu untuk santai, wallahi. Ada, ya. Tapi jangan niat-niat cari alasan, karena itu dari syaitan. Berusaha semampunya dan selalu ingat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Antum nggak bisa bohong kepada Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Allah tahu betul kita ada waktu atau tidak, ada sehat atau tidak. Maka kalau ada pertanyaan seperti itu, lebih bagus kita bayangkan aja sudah datang hari kiamat, hari-hari hisab, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala an umrihi fima afna. Umur kita itu dihabiskan untuk apa? Waktu kita dihabiskan untuk apa? Dan bayangkan sampai juga Allah tanya dan antum sudah punya jawab yang bisa jadi alasan atau tidak. Kalau memang sudah punya jawab yang bisa jadi alasan, antum lebih tahu diri sendiri, makanya aman insya Allah. Tapi kalau hanya saja main, hanya saja cari alasan, itu gak bisa kepada sama Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu sirra wa akhfa, wallahu taala a'lam. Untuk anak-anak juga itu jangan kasihan, nggak boleh kasihan sama anak-anak. Nanti antum akan kasihan, lebih kasihan lagi kalau dia sudah besar gak bisa baca Al-Quran, tapi teman-teman semuanya sudah hafal Al-Quran. Nanti malu, nanti menyesal. Ingin dia kecil lagi, belajar lagi. Karena kalau sudah besar itu sudah gak bisa hafal apa-apa lagi. Wallahu ta'ala alam. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi ibu-ibu dengerin tuh ya. Inna kaida syaitani wa kana do'ifa. Ya, jadi tipu daya syaitan itu lemah, Bu. Tipu daya TikTok. Yang berat. Baik. Berikutnya ada pertanyaan dari apa namanya, Ustadz Alfian nih ya. Insya Allah ya, Ustadz Alfian. Ahlan, sahlan, marhaba. Nah, silakan Ustadz di open mic-nya. Alfanzin. Alfan itu subhanallah. Alfan itu seperti qarin saya, qarin dari manusia. Masya Allah. Mana saja saya pergi, dia ikut, Masya Allah. Silakan Alfan. Ayo, Bang Alfan. Silakan. Kalau nggak bisa pakai tulisan aja nggak apa-apa. Baik, kalau tidak saya lanjutkan ke Ibu siapa ini? Yevi Fatma. Itu dia tuh. Bang Alfan, fadhol. Buka mic-nya. Assalamualaikum Syekh, saya Ustaz. Oke, Bang Alfan kayaknya bermasalah. Oke, baik. Ibu Yevi silakan. Ini Fatma. Dengar nggak, Ustaz? Ini Fatma Ustaz, bukan Yevi. Oh iya ini. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mau bertanya Syekh, terkait dengan hadis yang mengatakan orang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada orang ahli ibadah. Karena yang menuntut ilmu itu untuk orang banyak, sedangkan ahli ibadah untuk dirinya sendiri. Nah, apakah ada hadis ini kaitannya dengan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah? Dan maksud saya begini, Syekh. Memang seorang menuntut ilmu itu pasti banyak setannya, Syekh ya. Karena semakin tinggi ilmu seseorang, semakin kuat pula setan yang menggodanya. Nah, bagaimana kiat kita menghadapi apapun godaan setan dalam hal ini? Nah, terkait dengan hadis yang dua tadi, makanya itu begitu mulianya orang yang menuntut ilmu itu, sementara begitu kuatnya setan menggoda orang yang menuntut ilmu sendiri. Mungkin itu saja, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Ustadz itu ringkas aja ya. Kalau itu pertanyaannya panjang, saya langsung loading. Error. Oke. Bahasanya. Silakan. Coba itu Ibu ya. Ibu jangan panjang-panjang Bu, saya juga bingung ini mau jelasin bagaimana Ibu. Mungkin saya langsung jawab sesuai yang saya tadi paham. Boleh? Boleh sih, Fadhil. Boleh saya. Ibu tadi itu bicara tentang hadis
Fadlul alimi 'alal 'abidi yang saya tadi sampaikan itu keutamaan orang ahli ilmu terhadap orang yang ahli ibadah ya. Dan dia juga buat link sama hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kita bilang amalan yang paling mulia di dunia ini yaitu cari ilmu. Dan berarti amalan itu yang cari ilmu itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara cari ilmu itu ada banyak ilmu kan, ada hadis, tafsir, fiqh, berarti juga dalam ilmu-ilmu yang kita harus cari itu ada ilmu yang paling tinggi, yang paling mulia yaitu ilmu Al-Qur'an. Kan karena Al-Qur'an kalamullah Subhanahu wa taala, perkataan yang paling suci, yang paling sempurna, kalamullah Subhanahu wa taala. Berarti ada link. Kita sudah tahu kalau ibadah yang paling mulia itu cari ilmu. Ilmu apa yang paling mulia juga biar levelnya tinggi lagi, yaitu ilmu Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW bersabda khairukum man ta'allama Al-Quran. Khairukum itu kalau dalam bahasa Arab itu yang paling baik, sebaik-baiknya. Karena Rasulullah SAW kalau berkata atau bersabda inna min khairikum itu berarti bisa banyak orang yang banyak yang baik, bukan hanya saja yang paling baik. Berarti khairukum itu yang paling baik, sebaik-baiknya yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Terus ibu juga tanya ya, gak tahu ini bertanya kenapa syaitan itu atau apa menggoda kita, atau dia tanya bagaimana cara menghindari dari godaan syaitan. Ya, coba ibu tanya yang mana ya? Nah, Ya saya, ya saya. Iya Yang betul mana? saya. Iya Ya, betul saya. Jadi kita misalnya seorang penuntut ilmu Al-Quran, bagaimana kiat kita menghindari godaan setan dari misalnya rasa ujub, rasa sombong, sehingga di antara kita saling saling itu ujub sombong. Mungkin itu ya. aja saya lihatnya. Makin kita naik ilmu, makin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin kita tambah ilmu, makin godaan syaitan itu lebih licik. Bukan artinya kaidah syaitan itu laisa dhaif. Kaidah syaitan itu tidak lemah. Lemah itu kalau kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan isti'anah billah. Ya, tapi kaidah syaitan itu tipu syaitan itu kalau orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, niatnya bukan ikhlas lillahi azza wajal, kaidah syaitan bukan dhaif, bukan lemah, tapi kuat sekali, kuat sekali. Berarti yang ibu harus tahu, syaitan gak akan pernah tinggalkan kita sampai mati. Syaitan itu lebih ikhlas dari kita ya. Biar kita tahu semuanya. Kalau kita itu berusaha ikhlas lillahi ta'ala, tapi pasti niatnya berubah terus. Tapi kalau syaitan itu selalu ikhlas untuk iblis. Selalu ikhlas, kerja keras untuk iblis. Ya, berarti syaitan itu agak kita bisa tidur, tapi dia gak tidur. Dia masih cari cara biar buat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, buat niat kita itu hancur. Makanya kita harus bagaimana? Kalau syaitan itu gak akan pernah tinggalkan kita, tetap kita selalu berbarui niatnya. Berbaiki niat kita lillahi ta'ala. Karena gak akan pernah syaitan tinggalkan niat kita. Makin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin ilmu kita tinggi, makin syaitan berusaha lebih kuat. Hanya jangan pernah berharap kita lepas dari gangguan syaitan. Tapi kita harus bahagia juga karena makin orang itu dekat kepada Allah, makin syaitan ganggu, dan insya Allah makin kita faham cara liciknya, gak akan jatuh insya Allah. Bukan artinya dia kasih was-was, kita harus ikut, bukan. Kasih was-was tapi ya kemarin saya bisa jatuh, tapi bisa karena Alhamdulillah atas pertolongan Allah, karena saya juga tambah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, saya gak akan jatuh lagi. Sanalah pergi, gak bisa apa-apa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang jihad hawa nafsu, jihad diri sendiri, jihad syaitannya, sungguh kami akan tunjukkan ke jalan surga, jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tetap harus jihad hawa nafsu, jihad syaitan, jihad hawa nafsu sampai datang kematian. Karena gak akan pernah lepas. Ya, yang akan berubah yaitu kita sudah faham. Itu yang enak, itu yang seru. Ya, nah, tapi kalau kita gak ada ilmu,
Bagaimana kita bisa menghindari dari was-wasnya? Syaitan suruh sesuatu kita langsung ikut, nggak paham. Orang itu makin naik ilmu, makin paham cara. Dan syaitan itu memang makin licik. Saya kasih contoh. Orang itu kalau baru iltizam, baru istiqamah, syaitan itu mudah banget ganggu buat dia berdosa. Tapi setelah dia naik levelnya, dia sudah paham gak akan berdosa. Syaitan datang dari pintu lain. Lebih bagus apa ya? Waktu dia misalnya ada waktu salat fardu, dia duduk di rumah khalwat lagi zikir. Dia mikir sudah luar biasa ini lagi zikir. Syaitan itu bisa suruh kita berzikir, tapi tinggalkan fardu. Ini memang ada level-level. Syaitan itu makin kita naik levelnya, ilmunya, takwanya, makin lebih licik lagi. Datang dari jauh banget. Kita tetap hati-hati dan juga saya kasih nasihat untuk diri sendiri dan semuanya yang hadir di kajian ini, silakan cari ilmu tentang waswasus syaitan. Dan gak ada buku lebih mulia menurut saya, lebih utama daripada buku-buku Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seperti buku Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Namanya Ad-Da' wa Dawa. Beliau itu sebut satu bab lengkap untuk cara licik dari syaitan. Syaitan itu gak akan pernah tinggalkan kita. Namanya Ad-Da'u wa Dawa. Kalau sudah belajar buku ini dan belajar apa saja dari Ibnul Qayyim tentang gangguan syaitan, gangguan qarin kita sendiri, hidup kita akan berubah total insyaallah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan barusan bertemu masalahnya di mana. Kenapa hidup kita tidak rapi? Semuanya dari syaitan. Hati-hati ya, syaitan itu kerja sama dengan hawa nafsu kita. Kerja sama, dua-duanya teman. Ya, kita harus hati-hati cari ilmu, bukan gak cukup ilmu Al-Quran, gak. Coba ini nasihat dari Al-Faqir, baca buku Ad-Da' wa Dawa. Wallahu ta'ala alam. Alfan, saya tahu Alfan itu gak sabar. Kita temanya tentang sabar, tapi Alfan gak sabar. Silakan Alfan. Baik, silakan dibuka mute-nya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan yang aneh-aneh. Labbaik Syafiqul Mahmud. Jazakallahu khairan katsiran jiddan karena memberi kesempatan. Pertanyaan Al-Fakir nggak banyak, cuma dua ya. Pertama tentang tadi syarat yang tentang apa irsyadun istad gitu. Jadi tentang petunjuk guru atau yang harus membersamai guru. Terkadang penyakitnya santri itu kalau misalkan sudah dipanggil ustadz atau dipanggil syekh atau dipanggil alim gitu, dia merasa lebih baik daripada gurunya gitu, atau bahkan setara gitu. Nah itu gimana Syekh, sebagai seorang murid itu kita biar setinggi apapun kita, bahkan mungkin misalkan kita lebih tinggi dari guru kita ilmunya, misalkan nantinya seperti guru ngaji kita yang di kampung gitu kan, yang ngajarin kita alif ba ta, terus ketika dipanggil ustadz dia merasa lebih tinggi daripada yang dulunya ngajarin dia alif ba ta di kampung gitu. Itu gimana caranya kita harus selalu merendah apalagi di hadapan guru gitu, walaupun setinggi apapun ilmu kita. Yang terakhir waktu di zamani, di situ tentang lamanya, kira-kira ada nggak preferensi atau berapa tahunnya gitu Syekh, atau setiap orang tuh berbeda-beda. Waktu di zaman itu maksudnya berbeda-beda, misalkan Syekh 10 tahun atau Alfan misalkan 500 tahun gitu misalkan gitu. Jadi waktu di zaman itu ada nggak apa panjangnya itu atau batas batas di situ ada nggak? Ya mungkin ada ini, jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid itu atau orang-orang yang cari ilmu, yang betul pingin menjadi talibul ilmi, kalau sudah masuk ujub atau kibr, sudah nggak bisa lanjut lagi. Karena sifat ujub dan sifat kibr itu menghancurkan semuanya. Kita tahu cerita iblis itu kan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah, tapi karena sombong rasanya saya lebih baik, lebih tinggi, barusan diusir dari surga, jadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga itu
Barang siapa yang sudah ada ujub, sudah rasanya saya lebih bagus, saya lebih tinggi, ana khairum minhu, berarti ini gak bisa menjadi ahli ilmu, gak bisa uh, mendapatkan ilmu, ilmunya gak akan pernah bisa masuk hatinya. Karena hatinya sudah kotor. Dan ilmu itu tidak bisa dalam hati orang yang dalamnya ada kotoran. Ya, ada harus itu ilmu biar masuk hati kita harus bersih. Harus kita selalu tawadhu'. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang siapa yang punya sifat tawadhu' selalu rasanya saya di bawah banget. Semuanya lebih baik dari saya. Semuanya lebih punya ilmu daripada saya. Semuanya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya yang paling berdosa. Kalau betul orang yang seperti itu, orang itu betul punya ilmu luar biasa. Makin kita punya ilmu, makin kita ada sifat tawadhu'. Makin kita ada kibir, makin kita bodoh, nggak punya apa, nggak punya ilmu sama sekali. Makanya nggak bisa. Ini pertanyaan yang pertama untuk murid-murid, selalu merendahkan diri sendiri, selalu ingat dosa-dosa, selalu ingat antum siapa. Ini guru saya sudah beberapa ilmunya dari sudah masuk 40 tahun, 50 tahun sudah safar ke Yaman, ke Mesir, sudah cari ilmu. Antum siapa barusan? Barusan tadi pakai dombar. Sekarang lagi mau bilang saya lebih bagus dari guru saya. Berarti harus kita selalu merendahkan diri sendiri walaupun pakai lidah dulu karena memang itu gak mudah. Kalau orang itu memang punya sifat ujub itu dari hawa nafsu. Syaitan itu akan besarkan sifatnya. Karena qarinnya, saya bilang ada kita punya dua musuh. Yang pertama hawa nafsu, berarti hawa nafsu itu memang sifat dari kita sendiri. Ya, syaitan itu ambil sifat-sifat yang jelek itu dan membesarkan. Buat berlebihan. Orang itu memang suka dipuji, ya suka dengar kata-kata yang baik dari orang-orang. Nanti syaitan itu kalau dia masih lanjut tidak jihad diri sendiri, sifatnya akan luar biasa. Berarti kita harus hati-hati karena sifatul ujbi, al-kibr, semuanya menghancurkan hati kita. Dan hati kita kalau sudah kotor, sudah seperti itu ada kibir, gak bisa mendapatkan ilmu, gak bisa masuk ilmu. Saya ada cerita sedikit tentang masalah ini. Ada seorang dari daerah saya namanya, gak usah sebut namanya. Daerah saya namanya Banha, bukan orangnya. Orangnya suara yang paling merdu di waktunya. Terus punya qiraat, punya semuanya. Dia pernah bilang suara saya, padahal beliau itu ikut versi Syekh Al-Husari rahimahullah, Mahmud Khalil Al-Husari. Pasti semuanya tahu. Mahmud Khalil Al-Husari itu menurut ulama tajwid orang yang paling mutqin di Mesir, orang itu Syekh Umum Al-Maqari, beliau guru semuanya. Dia suka ikut versi, tapi tiba-tiba dia bilang gitu, kalau ketemu siapapun, suara saya lebih merdu dari Al-Husari. Dia bilang gitu. Gak sampai beberapa minggu karena penyakit di tenggorokan, Allah cabut bakat suaranya. Gak punya bakat sama sekali lagi. Ya, inna batsha rabbika lasyadid. Makanya hati-hati dari sifat-sifat ahli ilmu. Terima kasih Alfan sudah ingatkan saya. Dari sifat ahli ilmu, talibul ilmi itu at-tawadhu'. Orang tawadhu' harus merendahkan diri sendiri. Selalu anggap diri sendiri itu yang paling rendah, yang paling bawah. Pertanyaan yang kedua, apakah ada batas untuk cari ilmu itu sesuai ilmunya? Yang pertama sesuai ilmunya. Antum mau cari ilmu apa? Ada ilmu itu bisa satu hari selesai. Mau ambil misalnya daurah, mau hafal satu buku atau baca satu buku sama guru, itu bisa satu hari selesai. Misalnya antum mau ambil ilmu al-bidayah wa nihaya, mau tafsir al-jalalain yang pakai mujallad buku-buku besar, butuh waktu dan juga sesuai waktu guru. Yang ketiga sesuai usaha muridnya sendiri. Ada murid itu betul luar biasa, masya Allah, tawadhu, berusaha semampunya, suka catat, gak main HP, jauh dari dosa-dosa, itu semuanya termasuk usaha. Karena dosa-dosa itu ganggu kecerdasan kita, kepintaran kita. Nah, berarti sesuai ilmunya apa dan waktu guru kita dan juga berusaha talibul ilmi. Tiga-tiganya itu sangat penting. Nah, mungkin ada seorang murid, masya Allah, Allah izinkan dia cepat selesai. Mungkin yang murid lain 1 tahun selesai maaf ya, satu khatmah lengkap Hafs an Asim, tapi ada murid karena dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa, ikhlas niatnya Allah Azza wa Jal, Allah lancarkan semuanya. 1 bulan selesai semuanya. Nah, berarti ini
tergantung juga muridnya. Apakah dia hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala bagus, Allah akan lancarkan, akan mudahkan. Hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bagus, gak akan selesai apapun. Wallahu taala alam. Oke, baik. Terima kasih. Semoga terjawab ya, Ustaz Alfan. Baik, karena kita waktunya tinggal 15 menit lagi, teman-teman. Ya, yang lain udah pada ngantuk. Besok ada yang mau dagang, ada mau nyari rumput buat kambing. Ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Syekh. Syekh, kita dapati ramai para wanita pagi-pagi, ibu-ibu ini di sini di warung Tasin terutama. Mereka tuh kalau pagi berburu talaki, Syekh. Semua ustadz dia masukin. Semua ustazah dia masukin. Di sini bacaannya dia benar, di sana salah shotnya. Di sini kata Syekh, kata ustadz ini shotnya benar, di sono salah. Sama Syekh Ali dibenerin, sama Syekh Ali katanya benar, ntar di Syekh yang lain salah. Jadi sebagian orang merasa mana sih yang benar bacaan? Saya kadang-kadang heran, standarnya orang beda-beda. Saya harus ikut yang mana sih? Gitu, Syekh. Kira-kira gimana tuh, Syekh? Betul. Ya, ini juga ada hubungan sangat penting dengan cari ilmu. Kalau muridnya memang betul orang suka ittila itu suka cari tahu, suka download buku-buku ini, buku-buku ulama awal seperti Ibnul Jazari, buku-buku yang besar, pasti bisa tahu mana yang gak mau bilang mana yang betul, mana yang salah. Pasti bisa tahu kalau misalnya ada beberapa pendapat, ya, pasti bisa bedakan mana ini salah atau memang beda pendapat. Berarti nasihat saya untuk murid-murid, untuk diri sendiri karena saya masih murid, untuk diri sendiri dan semuanya yang hadir di kajian ini, tambah yang pertama. Yang kedua, memang ada dalam ilmu tajwid, dalam makharij al-huruf ada bedaan tapi tidak terlalu jauh. Gak mungkin misalnya ada yang bilang huruf kha itu keluar dari tenggorokan, tapi ada yang bilang dari lidah. Memang maksudnya kalau bedaannya terlalu jauh barusan kita bisa bilang salah. Ya. Seperti saya bilang, ada yang bilang kha itu dari tengah lidah, ada yang bilang dari bawah tenggorokan. Nggak mungkin seperti itu. Tapi pasti bedaannya sedikit. Seperti masalah furja. Masalah furja. Mohon maaf ya. Masalah furja itu memang yang bilang furja itu niatnya sama dengan yang bilang itu bakus syafatain. Tapi khilafnya, makanya kita harus cari tahu khilafnya datang dari mana. Coba baca dulu buku-buku orang yang pendapat pertama, buku yang orang yang kedua, dan baca buku-buku buku-buku ibu, semua buku-bukunya. Misalnya buku Ibnul Jazari, barusan antum bisa sendiri insya Allah kalau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala rasanya cerdas, bisa tahu sendiri kenapa ada khilaf seperti itu. Lebih bagus daripada kita salahkan guru kita, bingung, ya, cari tahu. Tapi untuk orang-orang awam yang memang betul susah susah faham, maksudnya walaupun sudah cari tahu masih rasanya bingung, nggak faham, masih bahasa buku-buku seperti itu masih sulit. Saya bilang apa? Ikut saja guru antum. Kalau sudah guru antum memang orang mutqin, orang punya ijazah, nggak usah bingung, ikut saja. Kalau ada guru lain bilang yang beda, anggap ini ada khilaf, tapi ikut guru antum saja gak apa-apa. Ini untuk sementara. Barusan kalau naik levelnya, ilmu antum sudah tinggi, sudah baca banyak buku, sudah orang muttali', orang itu Masya Allah sudah cari tahu, sudah keliling semua buku-buku tajwid, barusan antum bisa pilih. Mau ikut yang mana? Mana lebih dekat ke akal antum, lebih bisa masuk akal, silakan. Tapi untuk orang awam, jangan bingung dulu. Ya, jangan bingung dulu. Kalau sudah tahu guru antum orang mutqin, banyak yang belajar dengan guru antum, nggak usah bingung. Ya, kapan itu cari tahu kalau sudah naik levelnya. Ya, wallahu taala alam ya. Barakallahu fikum. Ya, baik. Terima kasih ya. Semoga tadi yang ngechat dapat jawabannya ya. Baik, pertanyaan terakhir, Syekh. Masih ada waktu 10 menit. Jadi penyakit kami, kata kata penulis ini, penyakit kami ini adalah
kami ini sekarang karena sudah belajar sifatul huruf, sudah belajar tajwid, sudah berguru dengan Syekh Ali bahkan ditulis ya. Bahkan sudah berguru dengan Syekh Ali Adet. Saya tuh sekarang hobi banget ngoreksi bacaan orang. Ngerasa bacaan saya yang paling, guru saya kan ini, guru saya kan bersanad. Ngerasa udah paling keren aja. Udah paling aja bacaan dia. Gitu. Dia penyakit penyakit ini baru-baru muncul setelah dia belajar talaki Syekh. Nggak perempuan, nggak laki-laki. Ngerasa dia kayak mentang-mentang sudah sama dengan Syekh Ali, merasa dia bisa mengoreksi semua, kata dia, semua jadi ada beberapa halakoh dia masukin, lalu dia koreksi bacaannya. Padahal dia bukan pengoreksi, padahal dia bukan ustadz yang ditunjuk untuk memperbaiki bacaan, tapi dia mencoba-coba mengkoreksi. Padahal itu keluar dari adab. Tapi saya tahu, tapi mulut saya pengen aja ngoreksi. Ah, salah, ini salah, ini salah. Ya, yang benar guru saya gitu, Syekh. Baik, terima kasih, Syekh. Silakan terakhir. Berarti ini salah dari saya, Ustaz ya. Maksudnya Paham. penyakit dari itunya. Ya. Ini juga termasuk masalah sabar. Ini juga gak ada sabar sama sekali. Gak bisa sabar sampai jadi guru. Ya, saya gak ada masalah kalau orang itu bisa keluarkan salah-salah pakai telinga, tapi gak langsung bilang ini salah. Tapi ini harus bahagia. Oh, alhamdulillah setelah saya belajar, ternyata betul saya sekarang bisa keluarkan salah dari orang-orang lain. Tapi jangan bilang ini salah, diam. Diam sampai sudah punya ijazah, sudah betul punya ilmu, sudah oke dari guru, antum bisa memberikan ijazah, antum bisa jadi guru. Tapi kalau belum ada izin sama syekh, tetap diam. Ya, tetap diam, harus punya akhlak, harus punya sabar. Dan ini juga masalah ujub, ini ujub juga. Orang itu, saya punya kemarin murid di Pontianak, dia punya bakat luar biasa. Punya bakat luar biasa sampai belajar sedikit sama saya langsung betul bisa keluarkan salah-salah. Masya Allah. Ya, tapi pelan-pelan beliau ikut ujubnya, ternyata beliau itu sampai hasad sama imam-imam. Beliau cerita ke saya, Syekh saya gak mampu lagi jadi makmum. Saya rasanya saya lebih ahli. Ini syaitan ya, syaitan buat seperti itu. Awalnya sifatnya kecil aja, tapi karena kita tidak jihad hawa nafsu, pelan-pelan kita sudah jadi sakit hati, hasad. Ya, kenapa? Karena qarinnya membesarkan sifatnya. Awalnya kita gak percaya, kita awalnya biasa aja, saya makmum, gak berani masuk ini, astagfirullah, ini saya bukan ahli, tapi pelan-pelan sudah punya ilmu sedikit, punya memang apa ya, biji sifat ujub sedikit kecil, tapi ikut pelan-pelan jadi hasad, jadi orang sakit hati. Maka kita harus hati-hati, kita selalu merendahkan diri sendiri, jangan buru-buru, sabar ya. Saya wallahi dipaksa setelah punya qiraat 10 masih dipaksa, dipukul sama ayah saya biar jadi imam, dipaksa saya sampai, karena saya makin takut dengan kiblat itu, makin tahu bagaimana keutamaan tambat imam itu, saya gak mampu. Dipukul sama ayah saya ingin saya jadi imam, katanya sudah punya qiraat 10, tunggu apa lagi, saya gak mau. Takut saya masih rasanya bukan ahli. Sampai sekarang saya kalau disuruh jadi imam, takut saya. Sampai suka lupa, kalau sudah jadi imam suka lupa, ini rakaat pertama apakah saya sudah sujud, karena terlalu takut. Nah, itu sebenarnya kita harus selalu takut. Nggak boleh kita berani sampai mau keluarkan salah-salah. Sudah ada guru, jangan bicara, diam dulu. Kalau sudah ada izin, ada ijazah, barusan bismillah, nggak ada masalah. Tapi jangan antum yang minta. Walaupun sudah ada ijazah, jangan minta, Syekh saya mau ngajar, saya mau ajarkan. Pasti gurunya sendiri kalau lihat muridnya sudah mutqin, gurunya juga bahagia. Karena ini termasuk ilmu yuntafa'u bih, sadaqah jariyah, amal jariyah. Pasti gurunya pingin banget mendapatkan pahala lewat antum. Maka jangan buru-buru, sabar, pasti akan ada waktu. Kalau Allah memang lihat antum ahli, antum bisa jadi talibul ilmi, Allah akan buat antum orang memang guru besar, antum ajarkan dimanapun tanpa minta. Dunia akan datang ke antum sendiri, bukan antum yang lari belakang dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kata Ummu Maryam, minta sedikit waktu boleh nggak, Syekh? Ummu Maryam sih. Ummu Maryam. Ummu Humairah. Waktu apa?
eh, satu pertanyaan lagi, Syekh. Boleh, boleh. Oke, boleh. Baik. Saya ini ya kepada Izata Nirwana nih, siapa nih? Izata Nirwana. Baik, silakan di. Ya Ustaz, ya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Ustaz, ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Bertanya, itu tadi kan yang saya tangkap keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, kalau sudah dapat ilmu, terus nggak diamalkan, itu bagaimana ya Syekh? Terus seperti itu. Intinya sudah dapat ilmu gitu kan, bacaan Quran sudah baik, sudah mungkin, ya, atau sudah hafal sekalipun, sudah tahfiz. Terus itu nggak diamalkan isinya itu loh, kan ada potensi seperti itu kan banyak. Seperti itu bagaimana? Kemudian menindaklanjuti sedikit terkait dengan Ustadz As, yaitu pernah terjadi ketika kita sudah belajar kepada guru yang bersanad, terus ada lagi guru yang bersanad satunya. Oh, ada perbedaan itu gimana Ustadz? Kadang kan bisa oleng. Apa itu gimana solusinya gitu Ustadz? Sebentar ya, saya minta terjemah sama istri biar saya paham. Oke. Ya, pertanyaan pertama itu Ibu tanya bagaimana kalau orang itu punya ilmu tapi gak mau ajarkan ya. Bukan mengamalkan dalam arti isi Al-Qur'annya gitu Ustaz. Secara bacaan sudah oke, sudah mungkin lah gitu loh. Terus kan Al-Qur'an kan bukan hanya dibaca, kan tapi kan yang perlu kan diamalkan. Oh. Tapi untuk mengamalkannya itu loh maksudnya. Ya, saya Mengamalkan pernah isinya. juga ada ya, saya pernah ada juga kegiatan itu tentang akhlak orang ahli Quran. Orang ahli Quran itu biar dibilang ahli Quran harus diamalkan apa saja yang ada dalam Al-Quran. Harus jadi akhlaknya akhlak Al-Quran. Seperti Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Qur'anan yamshi al-ard, adalah Quran yang berjalan di atas bumi. Nah, berarti orang itu yang sudah punya Al-Quran, sudah faham makna Al-Quran. Kalau tidak amalkan itu kebalik 100%. Kebaliknya bagaimana? Kalau itu amalkan apa saja yang dalam Al-Quran, itu orang itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'an alam. Tapi kalau orang ahli Quran, punya ilmu Al-Quran, faham makna Al-Quran tapi tidak amalkan, itu akan orang pertama masuk neraka jahanam. Ini termasuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha, yang paling banyak munafik di antara umatku adalah orang-orang qari'ul Quran, yang membaca Al-Quran. Ini hadis sahih. Hadis juga orang yang pertama dibuang di lembar dalam neraka jahanam orang ahli Quran itu juga hadis sahih ya. Berarti pertanyaan ibu itu yang pertama, orang itu yang punya Al-Quran tapi tidak diamalkan, ini kebalik, ini termasuk orang munafik dan akan mendapatkan azab yang paling seram. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tapi Yang pertanyaan kedua apa lupa? kedua gini Apa, Syekh, Ustaz? adalah bagaimana kita nih kadang-kadang Syekh, banyak orang ramai menawarkan ijazah bersanad. Semua kita ikutin Syekh. Tapi ketika ikutin semua, ternyata apa yang diajarkan gurunya itu berbeda bacaannya, atau bukan bacaan Syekh. Misalnya shod di sini tebal sekali, di shod sini tidak tebal. Gitu ya, Zah? Ya. Ya, istilahnya ada dua versi padahal klaimnya sama-sama bersanad itu. Kadang kita kan sudah terbiasa aman gitu kan. Sudah terbiasa aman, kedapatan aduh kayaknya untuk keluar dari zona nyaman itu kan butuh effort gitu loh Ustaz. Gimana itu loh maksudnya seperti itu? Ya, nggak ada masalah. Ini saya kan tadi bilang kalau perbedaannya tidak terlalu jauh, masih aman. Ya, bukan artinya itu memang ada beda mazhab, bukan. Tapi mungkin ini yang beliau faham dari gurunya. Tapi saya juga mau jujur ya, mau sampaikan sesuatu. Bukan semua orang di zaman sekarang yang sudah punya ijazah, mereka betul mustahak atau mutqin. Itu sebelum saya datang ke Indonesia, sebelum saya tinggalkan Mesir. Masalah ijazah itu jadi bisnis. Ya, saya kan sudah punya ijazah Alhamdulillah, Hafs an Asim itu dari umur 11 tahun sudah punya. Tapi sampai 28 tahun atau 26 tahun kalau nggak salah, nggak pernah kasih ijazah walaupun satu orang. Kenapa? Karena saya selalu ingat itu, ini amanah. Padahal itu banyak orang itu yang kasih was-was ke saya.
Syekh, antum nggak tahu Syekh itu kalau 1 hari kasih sampai beliau hitung itu sampai mau apa menggoda saya, mau buat saya mikir uang itu. Saya bilang nggak bisa. Barusan saya mulai kasih ijazah-ijazah di Indonesia, tapi murid-murid saya pasti tahu bagaimana saya tegas. Nah, tapi sekarang di Mesir, di Arab Saudi, di Indonesia banyak yang jual ijazah. Nah, beliau mungkin punya alasan tapi gak bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa mulai dari 70%, 60% sudah boleh dikasih ijazah. Gak ada seperti itu. Gak ada seperti itu. Ini haram. Ya, ini haram, makanya mungkin ketemu orang yang punya ijazah tapi nggak punya ilmu karena ijazah itu ambil juga dari guru yang sama juga jual ijazahnya jual ya kita harus hati-hati tapi jangan takut jangan khawatir karena orang yang seperti itu gak lama jatuh sendiri dari ulama-ulama lain pasti dibuat video pasti dibilang hati-hati pasti jatuh sendiri kenapa karena yang akan jaga Al-Quran Subhanahu wa taala yang akan jaga Al-Quran Allah Subhanahu wa taala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun kalau ada seorang yang jual Al-Quran jual ijazah-ijazah beliau bukan mustahak pasti jatuh dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah janji akan jaga Al-Quran. Ya, mereka itu memang bahaya untuk Al-Quran tapi alhamdulillah Allah janji akan jaga Al-Quran. Beda dengan kutub-kutub samawiyah, beda dengan Az-Zabur, Al-Injil, At-Taurah, semuanya sudah berubah. Ya, tapi Al-Quran beda. Sampai hari kiamat Allah jaga Al-Quran lewat orang-orang yang punya ijazah tapi yang betul mustahak. Yang lain yang tidak mustahak yang main aja yang jadikan Al-Quran adalah bisnis mereka gak bisa lama cepat jatuh mereka kenapa karena orang Masya Allah sekarang sudah paham banyak menurut saya juga banyak yang tidak punya ijazah tapi bacaannya lebih mungkin daripada orang yang punya ijazah ya kebalik sekarang ya makanya kita tetap hati-hati kenapa karena kalau kita memang gak cari ilmu gak punya ilmu sama sekali ya kita gak bisa bedakan mana yang betul mana yang salah makanya dari awal saya bilang mau tahu mana yang betul, coba baca sifat huruf sad. Sudah silakan baca tentang makharijul huruf, sifatul huruf, biar bisa tahu mana yang lebih dekat, mana yang lebih betul, mana yang lebih benar, mana yang lebih bisa masuk akal. Ya, wallahu taala alam. Ada yang bilang sudah gak tahu sudah itu kasihan sama saya, tahu sudah itu bosan sama saya. Ya Masya Allah. Ummu Humairo, silakan Ummu Humairo kalau mau ngomong sama Syekh, mungkin bisa open mic. Ya, enggak. Oke, baik. Tidak ada? Oke, cukup. Terima kasih Syekh Huda. Masya Allah, tabarakallah untuk ilmunya hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman. Allahumma faqih David dini wa alim ta'wil. Ya teman-teman semua, terima kasih banyak untuk hadirannya. Kita doakan juga guru-guru kita kepada Syekh Muhammad Ali Al-Deb. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan rizkinya, Allah bungakan rizkinya dari pintu langit, pintu yang tidak terduga-duga. Allah sehatkan, Allah tambahkan ilmunya. Ya Allah Subhanahu wa taala banyakin keturunannya, banyakin juga hartanya jangan lupa. Kita doakan juga guru-guru kita terhindar jauh dari fitnah. Fitnah dari muridnya atau fitnah dari orang-orang lain. Terima kasih Syekh untuk kajian bulanannya. Insya Allah nanti kita akan undang lagi untuk kajian bulanan berikutnya. Baik teman-teman semua, juga terima kasih banyak yang sudah hadir untuk partisipasinya, yang sudah hadir tepat waktu, ya, yang sudah support Warung Tasin dari awal sampai akhir. Terima kasih buat para panitia, buat Kanuris, buat Umahero, buat Mei, buat Ain, buat Mendan, semuanya yang tidak bisa saya berikan satu persatu. Jazakallah khair jaza. Baik, kita tutup kajian ini dengan doa dari Syekh. Silakan, Syekh, ditutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلقك صلاة تامة كاملة دائمة حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا علما واسعا. اللهم ارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن. اللهم اجعلنا من أهل العلم الذين قلت عنهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم اجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، من أهلك وخاصتك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك السداد في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم سدد رميتهم. اللهم كن لهم عونا معينا ومؤيدا ونصيرا. اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تبشرنا بتحرير المسجد الأقصى، أن تبشرنا بهزيمة اليهود الغاصبين ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم كن لكل عبادك المستضعفين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، في السودان وفي بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semoga apa yang menjadi doa dari Syekh dan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Syekh untuk waktunya. Barakallahu fiik. Nah, baik, kita akhiri teman-teman semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semua terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.